Setidaknya 101 orang Palestina tewas dan lebih dari 264 luka karena serangan Israel di Gaza setelah gencatan senjata disepakati pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, dan akan mulai berlaku Minggu, 19/1, mendatang. Menurut laporan aparat keamanan sipil dilansir dari Al Jazeera, Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025, 27 korban adalah anak-anak dan 31 adalah wanita. Jumlah orang tewas kemungkinan besar bertambah lantaran ada laporan serangan mematikan lainnya di Gaza yang menargetkan tenda untuk menampung orang-orang terlantar di daerah Al-Mawasi yang dinamakan zona kemanusiaan. Sebelumnya kantor berita Wafa menyebutkan pengeboman Israel menyasar sebuah rumah di Jabalia, Gaza Utara. Jabalia merupakan daerah yang seiring diincar setelah pengumuman gencatan senjata Gaza. Kesepakatan pengumuman gencatan senjata Israel, Hamas dipublikasikan pada Rabu tanggal 15 Januari tahun 2025, malam waktu Indonesia. Berdasarkan perjanjian, Hamas dan Israel akan memulai gencatan senjata pada tanggal 19 Januari mendatang. Gencatan senjata akan berlangsung dalam 3 fase, di mana fase pertama berlangsung selama 42 hari. Fase pertama mencakup pembebasan sandera perempuan, anak-anak, dan lansia, serta penghentian serangan hingga masuknya lebih banyak bantuan kemanusiaan. Fase kedua bertujuan mengakhiri perang, termasuk pula pembebasan sandera pria oleh Hamas sebagai ganti atas dibebaskannya sejumlah tahanan Palestina dari penjara Israel. Sedangkan fase ketiga mencakup pemulangan jenazah maupun sisa-sisa tubuh sandera serta implementasi rencana rekonstruksi Gaza. Sementara itu, Israel menunda pemungutan suara kabinet mengenai perjanjian gencatan senjata dan menuding Hamas mengingkari sebagian kesepakatan. Kendati demikian, Hamas menegaskan bahwa mereka berkomitmen penuh untuk melakukan gencatan senjata. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dari Partai Zionis Sayap Kanan, yang merupakan bagian penting dari pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, mengancam akan keluar dari koalisi pemerintahan jika PM tidak kembali berperang setelah tahap pertama perjanjian. Langkah ini akan berpotensi meruntuhkan pemerintahan Israel. Yang terbaru Menteri Urusan Diaspora dan Pemberantasan Antisemitisme Israel, Amichai Chikli, mengancam akan mengundurkan diri jika Israel menarik diri dari koridor Philadelphia, sebuah jalur sepanjang 14 km, 8,7 mil, di sepanjang perbatasan antara Gaza dan Mesir. Kendati demikian, tidak ada indikasi bahwa kesepakatan tersebut gagal. Faktanya Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS John Finner mengatakan bahwa pemerintahan Joe Biden sepenuhnya mengharapkan kesepakatan gencatan senjata dan penyerahan sandera dilaksanakan pada Minggu.